Omongan orang lain nggak ada pengaruhnya sama sekali, dan nggak akan ada pengaruh apapun ke hidup kita. Ganteng tanpa ribet itu kalau menurut gue sama kayak lo mau kaya tapi nggak mau kerja, lo mau sukses tapi maunya rebahan doang, ya nggak bisa. Kali ini gue bakal ajak lo untuk bincang-bincang sama Bro Bimo Givari, sosok yang boleh dibilang sebagai salah satu pelopor cowok gentleman Indonesia di YouTube lewat channelnya Be More Gentle. Gue salut sama Bro Bimo ini. Pertama, dia good looking, karismatik di depan kamera, tapi tetap humble dan gak sok kegantengan. Kedua, dari Bro Bimo ini, gue yang tadinya parah banget soal penampilan diri, jadi mulai belajar sedikit-sedikit tentang fashion dan berbusana ala pria sejati. Gue harap lo bisa belajar juga dari dia. Ini interviewnya. Bro, apa yang harus kita lakukan biar tetap semangat kalau udah berusaha tampil ganteng semaksimal mungkin tapi dibilang jelek sama orang lain? Sup, akhirnya gue datang ke channel Pria 1%. So, without further ado, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ada dua pandangan menurut gue. Yang pertama adalah yang harus kita tahu kalau misalnya omongan orang lain nggak ada pengaruhnya sama sekali, dan nggak akan ada pengaruh apapun ke hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua menurut gue adalah harus bersyukur sih ya. Bersyukur dalam arti kita masih ada yang ngomongin. Gue analogin gini, berarti kalau misalnya lo dikatain orang, berarti posisi lo udah ada di depan. Mau lo baik, mau lo jahat, di luar apapun itu, selama posisinya lo ada di depan, ya udah pasti orang akan selalu melihat lo. Orang-orang yang ada di belakang lo, kalau misalnya dia orang yang hebat, dia pasti akan berusaha menjadi orang yang lebih baik sampai akhirnya posisinya bisa sama. Kebanyakan anak muda adalah justru menjatuhkan mental orang lain yang ada di depannya, sampai ngebuat si orang tersebut mentalnya drop, sampai akhirnya ngerasa kok nggak ada progres ya ternyata di usaha gue. At the end, si orang yang ada di depan akhirnya mundur posisinya, sampai akhirnya sama lah, setara posisi mereka yang menjelekkan sama lo yang dijelekkan. Ya rugi adalah lo sendiri karena lo turun levelnya, dan yang menguntungkan adalah buat mereka karena mereka berhasil menjatuhkan lo. So what should we do? Opsi terbaik menurut gue adalah tetap maju ke depan. Lo mau baik, lo mau jahat, lo mau ganteng, lo mau jelek, tetap akan diomongin orang. So tetap fokus menjadikan diri lo jauh lebih baik secara mindset, secara attitude, secara penampilan. Ketika lo diomongin, jadikan itu sebagai fuel atau bahan bakar untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Tugasnya kita adalah memberikan topik kasih topik terbaik buat mereka supaya mereka tetap fokus gitu dengan omongan mereka menjelekkan lo. Nggak ada ruginya buat lo ketika diomongin orang, dan nggak ada untungnya juga lo memperbaiki omongan orang. Gimana cara nemu style yang cocok sama kita buat terlihat menarik tapi nggak mau ribet? Intinya ganteng tanpa ribet. Ganteng tanpa ribet itu kalau menurut gue sama kayak lo mau kaya tapi nggak mau kerja, lo mau sukses tapi maunya rebahan doang, ya nggak bisa gitu. Setelah gue pikir-pikir kayak nggak ada. Semua orang pengen ganteng tapi nggak mau ribet. Oke, berarti masalahnya adalah di ribet, bukan di gantengnya. Alasan lo yang penting ketika lo melakukan apapun itu ya, itu adalah bagian expression dari diri lo untuk menyayangi diri lo sendiri. Gini deh, ketika lo sayang sama orang lain gitu ya, lo sayang sama doi, semua hal, semua usaha, semua duit lo kalau bisa lo kasih buat dia, untuk menunjukkan kasih sayang lo sama dia, untuk menunjukkan seberapa serius lo sama si doi. Bener? Pasti bener. Sekarang doi balas itu nggak? Walaupun di sini kita nggak boleh hitung-hitungan ya, cuma menurut gue kalau kita boleh hitung-hitungan, seharusnya yang lo sayangin adalah diri lo sendiri, diri lo dulu, bukan orang lain. Ketika lo melakukan semua hal dengan tujuan untuk menyayangi diri lo sendiri, menyayangi potensi lo sendiri. Ketika lo mau bekerja dan lo capek, tapi tujuannya adalah, oh ya gue sayang sama diri gue masih muda, potensi gue masih banyak, masa iya gue mau nyantai-nyantai? Sekarang di masalah penampilan, ketika lo males dan ketika lo ribet untuk berusaha memperbaiki penampilan lo, ya nggak ada jawaban lain kecuali lo emang nggak sayang sama diri lo. Gimana caranya lo mau disayangin sama orang lain kalau misalnya lo nggak sayang sama diri lo sendiri? Apa pendapat lo tentang cowok yang bilang nggak perlu memperhatikan penampilan, yang penting banyak duit, cewek nanti datang sendiri? Yang penting banyak duit, nanti cewek datang sendiri. Oke, berarti ketika lo banyak duit, cewek akan datang. Berarti ceweknya datang gara-gara duit dong. Aduh. Terus kalau duitnya udah nggak ada, ceweknya pergi juga nggak? Coba lo tanya sendiri deh. Sama diri lo ya, bukan sama ceweknya. Oh ya, lo kan akrab sama dunia entertainment. Dan di sana ada banyak cewek yang benar-benar jaga penampilan, jaga badan, kayak artis, model, selebgram, dan lain-lain. Istilahnya, high class banget secara penampilan. Ada tips nggak bro, saat PDKT, atau biar bisa ngobrol nyambung sama cewek-cewek yang cakep banget secara penampilan? Cewek entertainment biasanya identik dengan gaya high class. Oke, cuma biasanya gaya high class nggak selalu identik dengan entertainment. Cewek high class otomatis yang pertama adalah
ketika tujuannya lo ingin tenang ngobrol sama mereka, ya lo harus high class juga. Secara penampilan ya, secara penampilan juga gampang. Bagaimana caranya kalian menemukan style yang cocok buat kalian, gaya yang elegan, gaya yang gentleman, gaya yang street style, semua gaya orang udah ada di internet, tinggal kalian adaptasin ke diri lo. Dan yang kedua, menurut gue selalu bersikap jujur sih menurut gue. Maksud gue gini, be honest itu tidak ada udang di balik bakwan. Ketika dia cewek yang cantik, terus lo grogi-grogi, ya karena lo merasa lo menjaga sikap nih supaya dia bisa suka sama lo. Bener nggak? Nggak usah bohong. Kalau lo nggak peduli dengan pendapat dia, tapi lo lebih peduli dengan diri lo sendiri. Kalau lo mau baik, ya udah jadi orang baik. Kalau lo mau sopan, ya udah lo sopan karena diri lo sendiri, bukan karena dia. Ketika lo sopan karena lo adalah orang yang baik, atau misalnya karena lo emang mau bersikap sopan kepada siapapun, lo tidak memandang siapa yang harus lo kasih sikap itu. Siapapun akan lo kasih kesopanan lo, siapapun akan lo kasih kebaikan lo. Nggak cuma ke orang yang high class. Menurut gue sih gitu. Itu maksud gue, ketika lo bersikap harus jujur dan tidak ada udang di balik bakwan. Kalau lo mau sopan, ya udah lo bersikap sopan karena lo, bukan untuk orang atau untuk menarik hati orang lain. Kalau kita udah ganteng, udah high value, apa pengingat yang paling ampuh biar nggak jadi cowok jahat yang cuma main-mainin perasaan dan badan cewek, bro? Gua nggak bisa ngomong banyak-banyak. Kalau misalnya orang dulu bilang, Bim ingat lo punya nyokap, lo punya ibu, lo punya saudara perempuan atau apapun, nggak ngaruh gitu di gue. Sebajingan itu gue, dan gue juga tidak bangga. Gue cerita aja ya. Jadi kalau misalnya di sini gue bisa bilang, gue udah punya anak sekarang, udah punya istri, gue bisa bilang gue tidak bisa melarang siapapun, dan bukan hak gue juga untuk melarang. Jadi kalau misalnya pengingat sih, jujur aja ya, lo harus ingat hati-hati penyakit kelamin sama karma. Ketika lo menyakiti perempuan, terus mungkin banyak perempuan yang lo sakitin, semuanya berdoa, doanya ngumpul sampai tuh ke pusat dalam arti yang menciptakan kita semua ya. Ya udah tinggal tunggu waktunya aja, lo akan mendapatkan balasannya gitu sih. Serem ya. Cuma kalau misalnya kita ngomongin ini, selama tidak ada paksaan di antara kedua belah pihak, selama fine aja, menurut gua ya silahkan, terserah ya, dosa-dosa lo. Serem. Apa yang beda dari cara pandang lo tentang definisi tampil good looking pas masih single sama setelah udah menikah dan punya anak? Dulu gue ngerasa sebagai cowok kita nggak usah munafik ya. Semakin banyak cewek yang pernah sama kita jadi paling top gitu ya. Nggak tahu sih, cuma gue dulu gitu. Setelah gue menikah, gue sadar semakin keren lo itu, semakin banyak cewek yang mau sama lo, tapi lo bisa menjaga hati dengan pilihan lo yang satu. Menurut gue itu baru cowok yang keren. Dan kalau misalnya di sini ngebahas tentang tampil good looking, gue sering kerja tanpa ada istri di samping gue. Biasanya gue selalu sama kayak asisten atau manajer gue. Terus gue kerja juga sama cewek yang biasanya udah istri orang lain gitu ya. Kita satu set, kita apapun itu kerjaannya. Dan biasanya istri-istri orang itu bilang ke gue, Bim, cewek lo nggak takut ya ketika lo di kerjaan atau di tempat umum lo tampil keren, tampil kece gitu? Soalnya kalau gue jujur sih punya suami kayak lo takut. Justru di dalam pikiran gue nggak ada tolak belakang sih. Ketika gue keren, istri gue otomatis seneng karena ya siapa yang mau gitu punya pasangan yang jelek dalam tanda kutip, tidak memperhatikan penampilan ya. Seharusnya sih gitu. Jadi kalau misalnya emang pasangan lo cantik atau ganteng, ya lo harus support gitu. Selama dia bisa menjaga hatinya untuk tidak dibuka ke orang lain. Balik lagi tuh ke prinsip yang tadi, ketika lo mau jadi cowok yang keren, dari semua banyak cewek yang mau sama lo, tapi lo bisa bertahan dengan satu pilihan lo, itu baru cowok. Itu baru laki. Itu baru cowok 1%. Ide, keren ya. Bro, gua amati, lo juga punya brand parfum ya? Boleh diceritain apa yang membuat lo memutuskan buat bikin brand itu, dan sepenting apa peran parfum dalam penampilan cowok secara keseluruhan? Yes, gue punya brand parfum yang baru gue develop banget. Ini namanya Brown Meets Grey. Variannya Be More Gentle, concentrate-nya Extrait de Perfume, ini limited edition. Kebetulan karena gue ownernya juga, gue pegang yang 001 dari 1000 pieces. Kalau misalnya ngomongin peran seberapa pentingnya parfum di dunia grooming cowok sih, nggak ada obeng ya. Nggak ada obatnya sih. Dan ini sebenarnya cerita lucu sih. Kalau misalnya kenapa gue bikin limited edition ya, karena gue paling nggak suka ketika parfum gue di tempat umum itu sama orang lain. Jadi satu-satunya cara adalah gue bermain limited edition. Cuma limited edition biasanya mahal gitu di luar. Jadi ya gue berinovasi untuk bikin parfum yang terjangkau, aromanya pun juga enak dari segi kualitas. Ya gue juga nggak main-main ya. Gue udah punya pengalaman yang cukup juga.
untuk bikin parfum sekece ini. Dia udah sertifikasi BPOM dan udah aman, limited edition, extra di perfume. Tahannya berarti 12 jam lebih. Harganya juga masih terjangkau banget. Kalau misalnya kita ngomongin ada harga, ada kualitas ya. Kalau misalnya lo mau ngomong di bawah harga yang harga 50.000 ya banyak, cuma ya gitu ya. Kita ngomongin di sini masalah menghargai diri, masa iya lo mau menghargai diri lo 50.000 gitu kan? Main dong yang lebih keren. Karena Allah sayang sama diri lo sendiri. Udah itu aja sih pria 1%. Para subscribernya sukses terus, pokoknya gue doain. Dan tetap support generasi muda kita, anak Indonesia. Anytime kalau lo mau ngajak gue ketemu, insya Allah kita bisa ketemu bareng-bareng. Atau misalnya kita mau ketemu bareng netizen, ayo kita bareng-bareng. Sehat-sehat buat kalian semua. Semoga di video ini ada manfaatnya dari gue dan pria 1%. Karena kalau misalnya ada, dipraktekin. Oke? Karena kalian adalah orang yang awesome, special, and amazing. And you just have to believe it. Gue Bimo Givari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Oke Bro Bimo Givari, thank you banget atas kontribusi lo dalam bikin cowok-cowok Indonesia jadi lebih berkualitas. Sukses selalu buat lo dan buat kita semua. Salam I Value Man, semangat bro.